Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham yang berhubungan dengan CPO, yaitu ada Astra Argo Lestari Tbk atau AALI, kemudian ada Simpe, dan kemudian ada LSIP. Kenapa saya bahas 3 saham ini atau berhubungan dengan CPO? Karena kalau teman-teman cermati ya, harga CPO-nya memang mengalami penurunan, kemudian sudah mulai naik kembali, sehingga ada momentum untuk rebound sementara seperti itu. Apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau hanya rebound sementara? Kita bisa manfaatkan momentumnya seperti itu. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke beritanya ya. Kalau teman-teman lihat ini, sebelum kita masuk ke beritanya ya, teman-teman kalau lihat bahwa saham seperti AAL ini mengalami koreksi 2 hari, kemudian LSIP juga seperti itu. Ada apa sih dengan CPO? Karena kalau kita ngomong Astra Argo Lestari kan berhubungan dengan CPO ya, seperti itu. Padahal kalau teman-teman cek beritanya di cnbcindonesia.com, harga CPO naik lagi. Bos sawit Sumringah. Seperti itu. Nah, kemudian ada pemberitahuan juga, ada berita bahwa pemerintah dalam hal ini mempercepat ekspor, skema ekspornya, supaya setidaknya pengiriman 1 juta ton minyak sawit mentah dan beberapa turunannya. Jadi seharusnya ini menjadi sentimen positif ya untuk beberapa emiten di bidang CPO. Kenapa? Karena selain harganya sudah mulai rebound kembali, kemudian pemerintah juga mensupport untuk para produsen CPO dan turunannya, kemudian minyak mentah ya, itu untuk diekspor minimal 1 juta ton seperti itu. Jadi pemerintah mensupport kinerjanya supaya bisa ekspor. Nah, ini seharusnya menjadi sentimen positif. Tetapi kalau teman-teman berkaca ke chartnya ya, atau pergerakan sahamnya, malah terkoreksi cukup dalam ya. Kalau teman-teman lihat di tanggal 9 terkoreksi 4,77%, kemudian tanggal 10 Juninya juga terkoreksi 4%, yaitu 4,14%, ke level bulat yaitu 11.000. Nah, apakah ini menjadi momentum atau menandakan bahwa dia sudah direspon negatif seperti itu? Apakah bisa entry atau tidak? Simak video ini sampai habis ya. Kalau teman-teman lihat ini di 11.000 level psikologis, kemudian berdekatan dengan EMA 200-nya. EMA 200 ada di sekitar 10.975, kita bisa bulatkan di 11.000. Sedangkan EMA 50-nya ada di sekitar 12.050 atau di 12.000. Seperti itu. Kemudian kalau teman-teman lihat volume koreksi harian 2 hari terakhir ini, volumenya cukup ada ya, cukup tinggi. Kemudian hari tanggal 9 dan tanggal 10 lebih besar tanggal 10-nya. Jadi dia ada konfirmasi penurunan lanjutan. Kemudian dilihat dari chartnya ya, ini bully bearish ya, confirm bearish seperti itu. Nah, adakah kemungkinan kita bisa manfaatkan untuk technical rebound sementara karena ini sudah 2 hari koreksi, kemudian cukup dalam seperti itu. Kalau dilihat secara garis MACD juga mulai mengarah ke bawah ya, sudah mulai mengarah ke bawah.
Kita coba cek konfirmasi ke broker summary. Apakah AAL ini distribusi ya? AALI dari tanggal 6 sampai tanggal 10 jelas ya. Ini distribusi masif oleh AK, PD, LG, RX, CC. Seperti itu. Jadi selama 1 minggu ini cenderungnya distribusi masif. Kalau kita lihat 2 hari terakhir ya, kita bisa asumsikan tanggal 9 dan 10 jelas di sini LG, PD, Kaset, AK, RX itu jualan. Seperti itu. Adakah akum? Tidak. Jadi distribusi ya Mas Ian. Nah, bagaimana potensinya? Mengingat ini di area EMA 200, kemudian level psikologi juga di 11.000, sempat beberapa kali sebelumnya menjadi resisten yang cukup kuat menahan pergerakannya, jadi sekarang menjadi support. Jadi teman-teman bisa wait and see dulu ya. Kalau dia mampu tertahan di level 11 ribuan, teman-teman bisa manfaatkan untuk fast trade. Itu bisa jadi entry di area 11.000 ke bawah itu oke, selama dia masih bertahan ya. Untuk manfaatkan fast trade saja, bukan untuk swing trade ke level let's say 12.000 atau 13.000. Karena kenapa? Takutnya teman-teman entry di 11.000 dia rebound sementara sebelum melanjutkan penurunan. Karena perlu dicermati ya, distribusinya cukup masif. Kemudian dia konfirmasi, volumenya dikonfirmasi pada waktu koreksi itu dia tinggi. Seperti itu. Jadi tekanan jualnya cukup besar untuk AALI. Walaupun kalau kita bilang harga CPO naik, kemudian pemerintah mensupport, seharusnya ada, menurut kacamata saya, seharusnya ada technical rebound sementara. Kalaupun dia akan melanjutkan penurunan, minimal ada technical rebound. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk technical reboundnya. Seperti itu. Itu untuk AALI. Nah, buat teman-teman yang sudah punya di atas, let's say di 12.000 mungkin pada waktu uptrendnya 12.000 hingga 12.500 misalnya, seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Kalau teman-teman misalnya breakdown dari EMA 200, teman-teman mendingan cut loss dulu. Tunggu di daerah bawah di 10.000 mungkin. Itu masih lebih mending. Kenapa? Takutnya kalau teman-teman entry di 12.500 kemudian ini dibawa sampai di level 10.000-an. Kalau untuk tujuan jangka panjang kemungkinan seharusnya tidak di saham-saham CPO ya, karena cenderungnya kan volatilitasnya cukup tinggi berdasarkan harga CPO-nya. Jadi kemungkinan hanya manfaatkan swing trade. Nah, kalau swing trade seandainya teman-teman di 11.000, 12.000, seharusnya ketika dia gagal breakout dari level 13.000, teman-teman bisa pertimbangkan untuk TP. Tapi kalau seandainya masih punya sampai sekarang, saya menyarankan bisa pertimbangkan untuk cut loss apabila dia breakdown dari level 11.000. Seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, yaitu LSIP atau PP London Sumatera Indonesia Tbk. Ini kurang lebih sama dengan AALI ya, terkoreksi cukup dalam 2 hari terakhir. Di tanggal 9 Juni 2022 dia terkoreksi 3,21%, sedangkan tanggal 10 Juni dia terkoreksi hampir 5% atau lebih tepatnya 4,8% ke level 1290. Nah, kalau sebelumnya AALI itu masih tertahan di EMA 200-nya ya. Kalau dilihat secara chart, ini bearish, full bearish ya. Candle full bearish atau bearish Morubosu. Jadi dari pembukaan di 1360 sampai dengan penutupan tidak ada shadow, yaitu di 1290, menunjukkan ada potensi untuk penurunan lanjutan. Seperti itu. EMA 200-nya ada di sekitar 1320, EMA 50-nya ada di sekitar 1390 ya. Melihat body candle, kemudian volume dia konfirmasi ya, tambah tinggi, menunjukkan tekanan jualnya cukup besar.
Kalau yang di AALI itu masih tertahan di EMA 200. Kalau ini saya lihat dia full body candle, kemungkinan dia melanjutkan lebih besar. Kemudian dia konfirmasi dengan volume ya, volumenya lebih tinggi. Terus kemudian garis MACD juga mulai mengarah ke bawah, mengindikasikan tekanan jualnya cukup besar. Seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary. Apakah L-shape ini juga distribusi ya? L-shape semestinya distribusi. Jelas, 2 hari terakhir ini distribusi cukup masif oleh YU, AK, BB, LG, dan EP. Seperti itu. Kalau kita tarik mundur agak lebih lama, yaitu dari tanggal 6, jelas masih distribusi ya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang seandainya mau entry untuk saham-saham L-shape terutama, apa yang harus dilakukan? Lebih baik wait and see dulu. Kenapa? Seperti yang tadi saya singgung ya, bahwa ini bearish full body candle. Hati-hati, konfirmasi ke volume, dia juga volumenya ada, garis MACD juga mengarah ke bawah, kemudian konfirmasi ke broker summary juga distribusi masif. Lebih baik wait and see dulu. Mungkin tunggu di sekitar mana? Mungkin bisa tunggu di daerah 1180 sampai dengan 1200. Itu ada support di daerah sana. Kalau mau lebih tinggi lagi, mungkin di sekitar 1240 di sana. Seperti itu. Kemungkinan kalau misalnya dia tektok itu masih mungkin karena 2 hari candle merah dengan volume. Tapi kemungkinan besar dia akan melanjutkan dulu penurunannya, kemudian mungkin 1-2 hari atau 1-2 candle technical rebound sementara sebelum melanjutkan penurunan kembali. Targetnya menurut saya ke area 1180 sampai dengan 1200. Itu menurut saya. Oke, sekian untuk L-shape. Kita lanjut ke saham ketiga atau saham terakhir, ada Simpe. Apakah sama? Salim Infomas Pratama Tbk. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu 2 hari koreksi, kalau Simpe hanya satu hari, yaitu tanggal 10-nya. 10-nya dia terkoreksi 1,6%, level 492 atau turun 8 poin. Nah, kalau posisinya tadi AALI itu di retest ke EMA 200, kemudian L-shape juga sudah kemungkinan akan break dari EMA 200. Kalau Simpe ini dia masih di area EMA ya, EMA 50. Seperti itu. Cuman karena terkoreksi cukup dalam, kemudian volumenya dia ada, apakah nanti dia distribusi atau tidak, kita nanti coba cek ya. Tapi kemungkinan dia sudah breakdown dari level EMA 50. EMA 50-nya kan di sekitar 500-an ya. Di level 500, level psikologis juga. Dia ditutup di bawah, kemungkinan dia akan breakdown. Seperti itu. Kemana arahnya? Kalau kemungkinan akan menuju atau mencoba retest atau mencoba retest di supportnya, yaitu di sekitar 480. Cukup berdekatan dengan EMA 200-nya, seperti itu. Untuk volume ada, walaupun mulai mengecil ya. Garis MACD juga mulai mengarah ke bawah, mengindikasikan tekanan jualnya ada. Apakah disertai dengan distribusi ya? Kita coba cek untuk Simpe. Satu minggu ini ya ada distribusi ya oleh CP, TP, AK, EP, dan XL. Kalau kita lihat selama 2 hari ini, tanggal 9 dan tanggal 10, tanggal 9 dan 10 disertai dengan distribusi, sedikit distribusi ya. Sedikit distribusi oleh CP, TP, YP, AK, dan BK. Seperti itu. Jadi penurunan hari ini tanggal 10 Juni itu disertai dengan distribusi, body candle cukup solid,
garis MACD mengarah ke bawah, volume ada, dia konfirmasi koreksi, seperti itu. Jadi ada kemungkinan dia akan melanjutkan koreksinya. Sebaiknya buat teman-teman yang mau entry bisa tunggu spekulasi buy lah. Spekulasi buy di area support 480. Kalau memang mau lebih konservatif lagi, bisa di under 480. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini beberapa kali MA 200-nya bisa menahan pergerakan dari Simpe ya. Ini sekali, 2 kali, 3 kali rebound. 4 kali dicoba retest rebound. Akankah dia bertahan di atas MA 200? Kita lihat ya, seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan dari saham CPO, ada AARI, LSIP, dan Simpe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video saham berikutnya. Terima kasih.